malam. Kita barusan melihat iklan tadi yang mengenai pertobatan 3000 Buddha dan upacara Homa Marici, ya. Seperti yang ditulis tadi dan dijelaskan bahwa manfaat dari pertobatan 3000 Buddha itu banyak sekali, ya. Di akhir tahun ini kita mengadakan upacara ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, serta Dewa Tai Sui yang telah memberkati kita sehingga dalam setahun ini semuanya berjalan dengan lancar dan baik dan semuanya pada sehat semuanya, ya. Jadi upacara ini sangat baik sekali. Sisyong Sije boleh daftar melalui official kita. Di official kita akan melayani Anda. Silakan hubung ke official kita. Dan yang ingin daftar Tai Sui silakan. Juga ada lampion untuk 1 tahun dipasang untuk menerangkan, yaitu menerangkan apa? Bintang Anda, nama Anda. Terus ini juga ada penyaluran jasanya nanti di upacara Marici, ya. Jadi harap Sisyong Sije bisa daftar dan bisa pasang lampion pelita， 呀。我们感谢今天的这个拜忏，是为了感谢诸佛菩萨和诸尊太岁心经，所以我们这次做这个3000佛代表什么？代表就是感恩过去佛、现在佛、未来佛的加持我们，也是感谢这个太岁1年之内保佑我们，让我们1年都是平安，都是健康，都是吉祥。所以我们拜3000佛，代表3000宇宙的这个佛，不用再多讲，跟大家也是明白的。那么我们也感谢太岁，太岁呢也是在我们这个佛教很重要的，也是玛丽之天的化身，这个斗母心经，所以欢迎大家踊跃报名参加。我们还有点这个点灯，这个灯就是灯我们的佛堂点了灯笼的灯。那么1年之内大家的名字都挂上去，让大家这个名望兴旺，一切吉祥。欢迎大家踊跃报名参加，联络我们的 official。 好的，我长话短说，我们让莲普上师来讲解。Mari semuanya beranjali sejenak, kita kembali mengucap syukur dan terima kasih atas adistana dari Maha Guru Densen, para Buddha Bodhisattva, Mahasatwa, para Wajra Dharma Pala Pelindung, Adinata, Puja Bakti, Padma Kumara Putih berserta kerabat, para Adinata yang ada di Vihara Vajra Bumi Sriwijaya yang telah memberkati puja bakti kita pada malam hari ini, semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Densen City Home. Selamat malam para sangse, para cuciau, tangcu, Sisyong Sije semuanya yang ada di vihara maupun yang ada di rumah. Ya, hari ini kita tongsiu ya, puja bakti. Kalau di VVBSD boleh dikatakan ini tongsiu terakhir di tahun 2022 ya. Tongsiu kita, tapi kita belum terakhir, masih jauh kita. Ya. Kita jangan cepat berakhir dulu ya, karena masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Kalau Homa kita sudah selesaikan, yaitu Homa di tahun 2022, yaitu terakhir kita mengadakan Homa Mahabala Tali Cingkang. Nah, ini tongsiu kita terakhir di tahun 2022 sebelum menyambut pergantian tahun, yaitu tahun 2023 ya. Nah, saya menjawab dulu pertanyaan karena
waktu upacara Mahabala yang di hari Minggu tadi tanggal 25 Desember itu ada yang umat mengajukan pertanyaan di live chat ya. Menanyakan apakah Mahabala itu sama dengan Wajrapani ya. Mahabala tidak sama dengan Wajrapani ya. Tali cingkang Puyang Ken Cingkang So Pusa. Wajrapani itu nama lainnya adalah Cingkang So Pusa. Tali cingkang kalau kita terjemahkan itu adalah Mahabala. Itu tidak sama, dua sosok wujud Dharmapala yang berbeda ya. Tetapi sesungguhnya Mahaguru pernah menceritakan bahwa Wajrapani atau Cingkang So Pusa itu adalah Dharmapala bagi semua praktisi atau sadaka tantrayana ya. Dan Mahabala hanya khusus bagi kita murid-murid Tantrayana Satya Buddha ya. Jadi Mahabala dan Wajrapani itu tidak sama ya. Setiap kali kita melakukan sadhana tantra ya, di dalam tata ritual kita Chen Focong, kita ada membaca mantra dari Wajrapani, yaitu kita ketika melakukan Pijia Fusen, perisai perlindungan diri, Om Purulancri ya. Nah, ini salah satu mantra dari Wajrapani, yaitu untuk perlindungan diri bagi para sadaka tantra Pijia Fusen ya. Nah, ini jadi Cingkang So Pusa Wajrapani tidak sama dengan tali cingkang atau Mahabala ya. Nah, itulah penjelasan singkatnya. Nah, tadi kita telah lihat juga iklan ya, iklan mengenai upacara kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2023, yaitu 1 minggu lagi dari sekarang ya, tanggal 5 Januari tahun 2023 kita akan mengadakan upacara pertobatan Ratnadesana 3000 Buddha dan upacara Homa Marici Bodhisattva. Ini merupakan upacara untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, para dewa-dewa sekalian ya. Kita pakai upacara Homa Marici ya. Nah, karena Marici ini merupakan satu sosok juga Bodhisattva yang sangat khusus ya di dalam Tantrayana Chen Focong ya. Kenapa sangat khusus? Menurut pendapat saya ya, menurut pendapat pribadi saya sangat khusus. Kenapa? Coba Anda pikir ya, Sesyung Sece semua, coba Anda pikir. Kenapa Bodhisattva ini sampai berbicara kepada Mahaguru dan berjanji, berikrar kepada Mahaguru untuk melindungi semua murid dari Mahaguru. Ya, nah disinilah letak kekhasannya yang menandakan bahwa apa? Bahwa Mahaguru kita ini pasti memiliki sesuatu yang sangat luar biasa sehingga sesosok Bodhisattva Marici itu bersedia untuk melindungi kita semua sebagai murid Tantrayana Satya Buddha. Betul enggak? Coba Anda pikir sendiri. Mungkin Anda tidak pernah terpikir ya, tapi saya baru kepikir. Kapan terpikirnya? Tadi ketika melihat iklan itu. Saya terpikir langsung. Kenapa Marici ini sangat khusus ya? Kenapa dia berjanji kepada Mahaguru? Pasti ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Dia sudah berjanji kepada Mahaguru untuk melindungi setiap sadaka Tantrayana Satya Buddha. Ya, ini kita punya Fufa yang sangat luar biasa pelindung kita ini. Bahwa selain Mahabala ada Marici. Nah, inilah luar biasanya ajaran Tantrayana Satya Buddha yang diajarkan oleh Mahaguru kita. Ya, Anda semua bisa belajar sadhana tantra ya. Ini merupakan satu berkah Anda dalam kehidupan sekarang. Nah, seperti kita upacara Paichan 3000 Buddha. Ya, di dalam 3000 Buddha itu kita menyebut nama Buddha-Buddhanya banyak sekali, totalnya 3000. Mungkin di antara 3000 kita tidak ingat semua nama Buddha, ya. Nah, tapi kita bilang, kita ucapkan terima kasih kepada Dewa Tai Sui. Di dalam 3000 Buddha itu sebetulnya itu melambangkan apa? Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang,
Nah, itu dilambangkan dengan apa? Sistem perbintangan. Ya, itu sistem perbintangan. Makanya di dalam nama-nama 3000 Buddha itu ada yang fungsi Budanya, nama Budanya itu melambangkan cahaya, penerangan. Ya, pertama kali ketika kita Paichan 3000 Buddha nanti, ya, pasti kita akan menyebut terlebih dahulu nama apa? Bukan nama Hua Guangfo, ya. Sebelum nama Hua Guangfo, di depan kita akan menyebut nama, yaitu adalah Pu Guangfo. Pu Guangfo, ya. Pu Guang itu memancarkan cahaya tanpa batas. Ya, jadi kita setiap melakukan upacara pertobatan, ya, khususnya di akhir tahun, di tahun Imlek, ya, kita ini sebenarnya mengucapkan terima kasih atas apa? Pemberkatan dari para Buddha Bodhisattva. Ya, kita selama ini minta saja, ya. Banyak yang minta, mohon. Tapi ada enggak sudah diberi terima kasih? Mungkin ada, mungkin juga lebih banyak tidak ada ucapan terima kasih. Ya, tapi kalau tidak dikasih, minta terus sampai dia bosan. Ya, apalagi minta sama jambala. Ya, sampai jambala kasih kita, baru kita puas. Sudah habis puasnya, minta lagi. Nah, ya, nah ini kita sebenarnya Paichan 3000 Buddha ini sangat bagus sekali, sangat baik, ya. Kenapa? Karena satu nama Buddha, ya, satu nama Buddha. Ini saya pinjam kata-kata di dalam kitab Pertobatan Kaisar Liang, ya. Karena kita bisa menyebut nama satu Buddha itu, sebenarnya kita menjalin jodoh dengan Buddha ini, ya. Dan juga kita mendapat adistana dari Buddha tersebut. Dan satu lagi apa? Menyucikan karma kita, terutama karma ucapan. Ya, makanya metode yang paling mudah di dalam pelatihan diri dalam agama Buddha itu adalah metode yang paling gampang apa? Nianfo, melafal nama Buddha. Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Itu hal yang paling simpel, yang paling mudah yang bisa kita lakukan oleh kita semua, baik orang tua, remaja, anak-anak, ya. Nah, itu hal yang paling mudah. Tapi kalau di dalam tantra bukan hanya nianfo, tapi baca mantra, nianzhou. Nah, ada lagi baca cing, nian toloni, nian jing. Ya, nah inilah banyak sekali metode-metode yang diajarkan di dalam Buddha Dharma ini. Tujuannya apa? Satu, sebenarnya mengikis karma dan membuat pikiran kita terfokus. Nah, ketika kita Paichan, kenapa ada nianfo hao changsong kui pai? Karena membuat pikiran kita itu harus fokus. Nah, itulah sebenarnya intinya. Kalau kita juga dalam kita sadhana, tujuannya apa kita baca mantra, baca sutra, itu sebenarnya membuat kita memfokuskan pikiran kita. Nah, yaitu isin puluhan. Nah, ini adalah satu kata yang sangat penting, isin puluhan. Ketika kita Paichan pun, kita harus isin puluhan, konsentrasi. Makanya setiap nama Buddha yang kita sebut, itu kita harus betul-betul baca, kuipai, dan kalau bisa kita juga hafal nama Buddha itu. Ya, setelah Paichan pun mungkin masih bisa ingat nama Buddha tersebut. Kenapa? Karena kita waktu Paichan betul-betul mencurahkan kita punya jiwa dan raga dalam upacara tersebut. Nah, Paichan itu bukan lihat siapa pemimpinnya, tapi lihat hati Anda, ada enggak mau Paichan? Ya, kalau kita pasti di depan memimpin itu harus mimpin yang benar. Ya enggak? Membawa Anda ke jalan yang benar. Nah, sekarang yang mau dibawa itu di belakang. Mau ikut atau tidak ikut, itu terserah Anda. Kalau kita di depan pasti jalan terus sampai tujuan sampai. Nah, yang di belakang yang kita bawa mau ikut tidak ikut ya nggak tahu kita. Ya nggak? Itu intinya. Ini sangat penting saya kasih tahu. Ya,
Kenapa? Karena saya dengar Mahaguru bilang ceramah demikian, ya. Maka saya pinjam kata-kata dari Mahaguru itu untuk Anda saya sampaikan. Nah, mungkin Anda kan jarang baca buku, jarang mendengar ceramah Mahaguru. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengalami apa? Mendapat rasa dharma dari kamu punya sadhana. Kenapa banyak orang yang setelah QI, setelah melakukan sadhana, dia merasa biasa-biasa saja, akhirnya dia meninggalkan. Ya, karena di dalam Tantra Yana ditekankan satu hal, yaitu adalah mempraktekkan. Praktek sadhana Anda itu Anda harus mempraktekkannya. Dan jangan pernah membandingkan hasil sadhana Anda dengan teman sedharma. Ya, dan juga sesama teman sedharma tidak boleh saling mengajari. Ya, ini adalah salah satu winaya atau sila. Kenapa? Karena sesama teman sedharma itu kita tidak boleh saling mengajari. Bukan berarti dia, oh ini sudah QI-nya lama, saya ajari aja yang junior-junior ini. Ya, tidak boleh mengajari karena ada batasan. Karena di dalam Tantra itu kita ada yang mengajarkan itu ada siapa Dharma Dutanya, atau sangse atau fasenya yang memberikan pengajaran. Ya, tapi sesama umat sedharma jangan pernah membandingkan. Inilah salah satu yang membuat umat-umat bisa dia punya iman goyah, godaan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah membandingkan itu biasanya mulai ada wah dia baru QI, saya sudah lama, dia sudah dapat ini, saya belum dapat ini. Ya, jangan banding-bandingkan. Ya, tapi Anda tidak perlu membandingkan hasil sadhana Anda dengan teman sedharma maupun membandingkan hasil sadhana Anda dengan para sangse, para fakse, para Ciao juga tidak perlu membandingkan. Kita sesama sangse saja tidak pernah membandingkan hasil sadhana kita. Ya, kenapa? Hasil sadhana Anda itu sebetulnya bukan hanya hasil pada Anda saat ini, tapi Anda punya tabungan di masa lalu yang bisa membuat Anda berhasil lebih cepat dalam kehidupan ini atau tidak berhasil juga ada. Kenapa? Karena lagi proses. Ya, jadi jangan bilang saya kayaknya sepertinya tidak ada hasil. Tidak. Semua Anda lakukan, Anda japa mantra, baca sutra, kui pai pai chan, kong yang, itu semua ada hasilnya. Ya, Anda tidak tahu ketika hasilnya datang tiba-tiba Anda merasa kok kayaknya sudah berubah hidup saya atau nasib saya. Ya, nah ini. Nah, hari ini saya cerita satu cerita dari buku Mahaguru ya. Buku nomor 291 ya, buku Mandarin. Nah, ini ada hubungannya dengan sifat manusia. Ya, sifat manusia. Walaupun sudah meninggal masih terbawa sifat-sifat kita. Sifat manusia itu, ya. Cerita ini yaitu ketika Mahaguru sedang mengadakan upacara penyeberangan arwah, ya. Menyeberangkan arwah yaitu yang dikenal dengan sadhana dari Mahaguru itu sadhana Batra Dharma, ribuan Batra Dharma, ya. Ketika Mahaguru melakukan sadhana ini, ya, Mahaguru melihat sekelompok arwah. Sekelompok arwah datang. Datang beramai-ramai menuju ke arah Batra Dharma tersebut. Mahaguru melihat siapa sekelompok arwah ini. Ternyata sekelompok arwah ini adalah para biksu. Para biksu, yaitu biksu tantra. Kalau dalam bahasanya itu adalah para lama. Ya, bahasa Tibet lama, itu para biksu tantra. Nah, biksu tantra ini banyak dan dia berjalan, di belakangnya ada satu orang. Satu orang yang sangat luar biasa. Siapa satu orang ini? Bukan Buddha, juga bukan siapa-siapa. Ternyata
satu orang di belakang para rombongan biksu itu adalah biksu kepala. Nah, biksu kepala, ya, pemimpin para biksu ini. Ya, Mahaguru melihat, wah, banyak rombongan para biksu datang, dan Mahaguru melihat yang khusus sekali di belakang itu adalah seorang pemimpinnya. Melihat apa? Di atas pemimpin itu ada payung. Jadi dia jalan, payung pun ikut berjalan sama dia tanpa dipegang payungnya. Ya, sampailah dia melihat Mahaguru sedang menciptakan Batra Dharma yang begitu anggun, mega. Biksu ini ternyata sudah meninggal. Ya, biksu ini tahu ada penyeberangan arwah dan dia mendekat, dan dia ingin naik ke kapal penyeberangan tersebut, Batra Dharma tersebut. Dia lihat, biksu ini melihat apa? Banyak arwah yang datang juga dan mendekati kapal itu, berpikir mau naik kapal, shoot, sebentar aja sudah naik. Ya, ada lagi yang pikir saya mau ke kapal itu mau naik, pikir lagi naik juga. Tidak ada tangga kapalnya, tidak ada yang menghantar juga, naik sendiri. Nah, biksu ini berserta rombongan juga berpikir, saya mau naik kapal ini. Dia mau naik, pikir lagi dia, tidak bisa naik. Nah, karena dia punya kekuatan gaib, dia merubah dirinya. Kapal itu besar, dia rubah dirinya menjadi sangat besar. Ketika dia sudah besar, dia mau naik, kapalnya menjadi kecil. Syuk, mengecil, bingung biksu ini. Tadi kecil, sekarang besar, kecil lagi dia bilang. Nah, akhirnya apa dia bilang? Kapal kembali seperti semula, dia mau naik. Dia pikir apa? Panggil, suruh dari kapal, teriak dia. Turunkan anak tangga, dia bilang, saya mau naik. Jadi dari tangga itu turun. Dari kapal itu ada tangga. Dia mau naik tangga. Jalanlah dia sampai pakai tangga itu, sampai separuh jalan tangganya patah. Tangganya patah, jatuh lagi. Biksu dan kepala para biksu-biksunya jatuh. Dia bilang ini kenapa tidak bisa? Dia langsung terpikir apa? Biksu kepala itu pikir, panggil dia punya fufa. Dia baca mantra fufanya. Ternyata dia panggil fufanya itu adalah burung Garuda. Nah, dia panggil fufa. Fufanya datang. Dia minta bantuan sama fufa, yaitu burung Garuda, bawa dia naik ke atas kapal. Burung Garuda bilang naik ke punggungnya ya. Naik, dia terbang, burung Garuda terbang, kapal pun ikut terbang. Jadi sama-sama terbang. Mengejar kapal, tidak terkejar. Dia bilang, ini kapal main-main, dia bilang. Ya, akhirnya apa? Sudah, putus asa dia. Ya, putus asa dia, stop, tidak mengejar kapal, kapal pun tidak lari lagi, diam aja kapalnya. Dia lihat biksu itu, biksu kepalanya itu langsung bilang sama Mahaguru, kamu sedang main sulap. Nah, biksu ini bilang sama Mahaguru, kamu sedang main sulap. Dia bilang, saya tidak main sulap. Kenapa kamu tidak main sulap? Buktinya saya mau naik kapal, tadi kapalnya besar, saya tidak bisa naik, saya minta bantuan tangga, tangga sampai separuh, tangganya patah, saya jatuh. Saya naik ke Dharmapala, saya bantu, kapalnya makin jauh. Dia bilang, kalau tidak main sulap, main apa? Mahaguru bilang, saya tidak main apa-apa, saya juga tidak tahu kenapa kapalnya bisa berubah demikian. Ya, biksu kepala ini karena sudah merasa apa? Sudah jatuh di timpa tangga. Kenapa? Dia lihat arwah-arwah yang lain itu sangat mudah naik sekali ke kapal. Dia tidak bisa. Sudah panggil dia punya fufa pun tidak bisa. Dia merasa malu. Nah, makanya dia bilang sama Mahaguru, kamu main sulap. Mahaguru bilang, saya tidak main sulap. Kapalnya bisa berubah besar, bisa berubah kecil, dia bilang. Saya tidak bisa naik. Akhirnya para biksu dan biksu kepala itu apa? Dicautu enggak? Karena dia merasa kesal, dia tidak cautu. Dia pergi. Dia tidak naik di kapal. Ya, ternyata Mahaguru ada pertanyaan. Kenapa kapal itu bisa berubah besar, bisa berubah kecil, dan para biksu dan biksu kepala itu tidak bisa naik? Nah, dijawab oleh siapa pertanyaan ini? Dijawab oleh yaitu Suciwan Vimalakirti. Nah, Vimalakirti menjawab apa?
kapal itu sebenarnya melambangkan hati biksu tadi. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah sombong. Dia punya kekuatan gaib. Dia bisa. Dia yakin bisa. Nah, dia punya kekuatan gaib dan dia merasa dia mampu. Nah, di sini tuh sebenarnya cerita ini itu menceritakan tentang sifat kita. Kita sudah bisa sedikit, sudah aku udah bisa ini. Dapat sedikit sudah rasa sombong. Ya, ini sifat manusia pada umumnya. Apa? Yaitu kesombongan. Nah, makanya kita bilang di dalam belajar agama Buddha, kita harus pertama itu juga harus menaklukkan kesombongan diri kita sendiri. Ya, mengapa kita di dalam agama Buddha ada Mahanamaskara, tali pai? Sebenarnya itu mengajarkan kita untuk menaklukkan kita punya keegoan, kesombongan batin kita. Nah, inilah sebenarnya dalam agama Buddha itu kenapa kita harus kuipai, harus namaskara, itu sebenarnya mengajarkan kepada kita yaitu untuk menaklukkan, menundukkan kita punya keegoan, kesombongan batin kita. Ya, nah inilah makanya ketika Paichan itu kita nyinfo, kita bersujud, artinya apa? Kita mohon kepada para Buddha untuk memblessing kita, menaklukkan kita punya keegoan, kesombongan kita. Ya, nah ini merupakan satu hal penting. Ya, Sesyung Sece, kalau kita talipai itu bukan kuipai aja. Apalagi yang sudah terlambat. Terlambat datang Tongsiu, lihat dia kalau sudah talipai lewat, dia makin cepat lagi. Speednya ditambah lagi. Turbo gitu. Ya, makanya Tongsiu datang tepat waktu. Apalagi kalau Fahui Paichan. Nah, jangan sudah Tongsiu separuh, ada juga yang datang sudah Om Pulim. Tahu Om Pulim? Yen Manco sudah sempurna di belakang. Ditanya, jadilah sangse, yang penting kita datang ikut Tongsiu. Daripada tidak sama sekali. Ya, tapi yang namanya Tongsiu itu ya harus mulai dari awal. Ada awal, inti dan akhir. Ya, coba kalau Anda nonton film, terakhir nontonnya. Sudah wong bubar kamu baru masuk. Tahu tidak filmnya isinya apa? Tidak tahu. Yang penting datang ke bioskop. Nah, itu sama juga, Tongsiu juga demikian. Ya, nah itulah, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Om Mani Padme Hum. Nah, itulah dari Denpu Sangse yang menjelaskan mengenai Paichan, ya. Nah, 那么我们今天这个莲普上师讲了解释拜忏的这个3000佛的一一的拜忏让大家能够明白。那么欢迎师兄师姐踊跃报名参加ya. Silakan daftar kalau yang sudah mengerti, daftarlah dan ikuti acara tersebut, jangan terlambat datangnya gitu ya. Terus yang belum Antai Sui silakan daftar Antai Sui ya, hubungi official kita. Nah, kita kembali kepada Cuciao, cukup demikian. Demikianlah Dharma Desana dari para Fadza Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati. Kanan